Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Naswa Farida dari Prodi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol dari kelas TRIK 2 dengan NIM 431251048. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari kuis fisika teknik. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sebuah vektor perpindahan A memiliki komponen AX sama dengan 6 meter dan AY sama dengan 8 meter. Vektor lainnya yaitu B memiliki besaran 10 meter dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. A. Tentukan resultan dari vektor A dan B. B. Hitung besar dan arah resultan vektor tersebut terhadap sumbu X. Oke, langsung saja ke jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1A. Sudah diketahui AX dan BY-nya, AX dan AY-nya, mari kita mencari BX-nya. BX sama dengan 10 dikali cos 30 derajat. 10 dikali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3. BY-nya 10 dikali sin 30 derajat. 10 dikali setengah sama dengan 5. Lalu kita mencari resultan dari sumbu X-nya, yaitu 6 ditambah 5 akar 3. 6 ini dari AX yang sudah diketahui, sama dengan 14,66. Lalu RY sama dengan 8 ditambah 5. 8 adalah AY yang sudah diketahui, sama dengan 13. Lalu kita mencari resultan dari A dan B. Atau bisa disebut dengan resultan XY sama dengan 14,66I plus 13C meter. Oke, langsung ke jawaban nomor 1B. Jawaban nomor 1B, mencari besaran dan arah vektor. Untuk mencari besaran kita menggunakan rumus R sama dengan akar RX kuadrat plus RY kuadrat. Sama dengan, langsung kita masukkan saja, akar 14,66 kuadrat plus 13 kuadrat sama dengan akar 214,91 plus 169. Lalu dijumlahkan menjadi akar 383,9, lalu diakarkan menjadi 19,59 meter. Jadi ini besarannya. Untuk arahnya kita menggunakan rumus tan resultan, menggunakan rumus sama dengan RY per RX. Langsung kita masukkan 13 per 14,66. Lalu tan sudut R-nya sama dengan 0,8867. Lalu tan kita pindah ruas menjadi tan 0,8867 sama dengan 41,57 terhadap sumbu X positif. Oke, jadi ini jawaban dari nomor 1B. Oke, langsung ke nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Pada detik kedua, mobil memiliki kecepatan 4 meter per sekon. Dan pada detik ke-6, kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. A. Tentukan percepatan mobil. B. Hitung jarak yang ditempuh mobil dari detik ke-2 hingga detik ke-6. Langsung saja ke jawaban nomor 2. Untuk yang A, kita mencari percepatannya ya. Jadi kita menggunakan rumus A sama dengan delta V per delta T. Langsung kita masukkan saja, 20 dikurangi 4 tutup kurung per 6 dikurangi 2 sama dengan 16 per 4 sama, lalu dibagi 16 dibagi 4 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi ini percepatannya. Langsung ke nomor 2B. 2B itu kita mencari jarak yang ditempuh. Jadi kita menggunakan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya kita masukkan ke 4. Lalu waktunya kita masukkan 4 karena kita masukkan delta waktunya. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4.
plus setengah percepatannya yang sudah dicari tadi 4 dikali 4 pangkat 2. Lalu kita masukkan 4 kali 4 16 plus ini dicoret-coret jadi 2 kali 16, lalu 16 plus 32 sama dengan 48 meter. Jadi ini jawabannya untuk yang soal nomor 2. Langsung kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya mendatar sebesar 50 Newton di atas permukaan kasar dengan koefisien gesekan kinetik 0,2. A. Tentukan percepatan balok. B. Hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Oke, langsung saja ke jawaban nomor 3 yang A. Oke, yang A kita mencari percepatan baloknya menggunakan rumus dasarnya yaitu sigma F sama dengan MA. Untuk yang sigma F kita masukkan 50 dikurangi 20 karena itu 50 dikurangi 20 karena 50 adalah gaya tarikan dan 20 itu dari koefisien gesekannya. Sama dengan 10A karena masanya 10. Langsung saja 50 dikurangi 20 30 sama dengan 10A. A sama dengan 30 per 10. Lalu langsung aja A sama dengan 3 meter per sekon. Untuk yang B, kita mencari jarak yang ditempuh. Jadi kita menggunakan rumus yang sama seperti yang nomor 2 tadi, yaitu menggunakan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya kita masukkan 0 ya. Untuk T-nya kita masukkan 5 plus setengah A-nya tadi sudah diketahui 3 dikali 5 pangkat 2. 0 kali 5 0 plus setengah kali 3 kali 25. Setengah kali 75 37,5 meter. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah benda bermasa 5 kg bergerak di sepanjang permukaan datar dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Kemudian benda didorong oleh gaya konstan 20 Newton sepanjang 8 meter searah dengan gerak benda. A. Hitung usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda. B. Tentukan kecepatan akhir benda setelah menempuh jarak 8 meter. Langsung ke jawaban soal nomor 4 yang A. Kita mencari usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Jadi W sama dengan 20 dikali 8 karena S atau jaraknya yaitu 8 meter. 20 dikali 8 sama dengan 160 Joule. Untuk yang 4B, kita menghitung kecepatan akhir dari benda tersebut. Jadi kita menggunakan rumus dari W sama dengan delta EK. Delta EK itu adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Jadi W sama dengan setengah MV akhir kuadrat dikurangi setengah MV awal kuadrat. 160 W kita masukkan 160 seperti yang sudah diketahui tadi dari jawaban soal nomor 4A. W sama dengan 160 sama dengan setengah dikali M-nya 5, masanya 5, VAK kuadrat dikurangi setengah 5 dikali V awalnya tadi 2, jadi 2 pangkat 2 kuadrat, setengah dikali 5 VAK kuadrat dikurangi setengah dikali 20 itu dari 2 pangkat 2 kan 4 dikali 5 20.
Jadi 160 sama dengan setengah dikali 5 VAK kuadrat dikurangi 10. Kita 10-nya kita ganti 10-nya kita pindah ke sebelah kiri menjadi 160 ditambah 10 jadi plus sama dengan 5 per 2 VAK kuadrat. Jadi 170 sama dengan 5 per 2 VAK kuadrat. VAK kuadrat sama dengan 170 dikali 2 per 5 sama dengan 68. VAK sama dengan akar dari 68. Akar 68 sama dengan 8,25 meter per sekon. Jadi ini kecepatan akhir dari benda tersebut. Langsung kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah balok A bermasa 4 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah balok B yang diam dan bermasa 6 kg. Setelah tumbukan, kedua balok menyatu dan bergerak bersama. A. Tentukan kecepatan akhir sistem setelah tumbukan. B. Hitung energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Langsung ke jawaban soal nomor 5A. 5A menggunakan rumus MV plus MV1 benda 1 plus MV benda 2 sama dengan M1 plus M2 dalam kurung ya, ini tutup kurung dikali V aksen. Langsung kita masukkan masa benda pertamanya yaitu 4 dan kecepatannya 10 ditambah masa benda kedua adalah 6 dengan kecepatannya 0 sama dengan 4 plus 6 dikali V aksen. 40 plus 0 sama dengan 10 V aksen. V aksen ini 10-nya kita pindah ruas ya, jadi 40 per 10 V aksen sama dengan 4 meter per sekon. Untuk yang 5B itu energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Jadi kita mencari energi kinetik berapa yang hilang menggunakan rumus EK awal atau energi kinetik awalnya. Kita tinjau menggunakan rumus setengah MV1 plus setengah MV2. Langsung kita masukkan setengah M masanya 4 dikali 10 kuadrat plus setengah dikali 6 dikali 0. Jadi 2 dikali 100 plus 0. Jadi EK awalnya 200 Joule. Kita cari yang EK akhirnya. EK akhir sama dengan setengah M1 plus M2 V aksen kuadrat sama dengan setengah 4 plus 6 dikali 4 kuadrat. Setengah dikali 10 dikali 16. 10 sama 2-nya coret-coret jadi 5. 5 kali 16 jadinya 80 Joule. Jadi EK akhirnya 80 Joule. Lalu kita mencari energi kinetik yang hilang menggunakan rumus delta EK atau delta energi kinetik sama dengan energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir, yaitu 200 dikurangi 80 sama dengan 120 Joule. Jadi itu saja jawaban dari kuis fisika teknik. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya tutup, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.